parents, pernah nggak kepikiran kenapa anak-anak di Jepang bisa berangkat sekolah sendirian naik kereta sejak SD? Atau kenapa mereka bisa disiplin buang sampah pada tempatnya, even saat nonton konser atau pertandingan olahraga besar? Rahasianya ada pada gaya parenting unik orang tua di Jepang. Dan ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Jepang sendiri dikenal sebagai negara dengan budaya disiplin dan kemandirian tinggi. Itu bukan semata karena sekolahnya keras, tapi karena orang tua di rumah sudah menanamkan pola asuh tertentu sejak dini. Bisa dibilang memang sudah budayanya mereka untuk menjadi pribadi yang disiplin regardless of age. Pola asuh ini bikin anak-anak Jepang punya karakter mandiri, percaya diri, dan peduli sama lingkungan sekitar. So, sebenarnya apa aja sih cara parenting unik ini yang membuat anak-anak Jepang bisa tumbuh mandiri dan disiplin? Beberapa di antaranya mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Seperti berikut ini. Yang pertama, anak dididik mandiri sejak usia dini. Di Jepang, anak TK udah dilatih pakai sepatu sendiri, bawa perlengkapan sekolah sendiri, sampai makan tanpa disuapin. Banyak sekolah bahkan mewajibkan anak-anak ikut bersih-bersih kelas dan toilet. Dan bahkan kalau di sekolahnya dekat nih, mereka disuruh berjalan kaki sendiri ke sekolah. Pesan pentingnya adalah, mereka percaya kalau kemandirian itu bekal hidup untuk survive di dunia kompetitif ini. Bukan sekedar keterampilan tambahan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Selain itu, orang tua di Jepang sering melibatkan anak dalam aktivitas rumah tangga, masak-masak, bersih-bersih, bahkan bantu berbelanja. Hasilnya anak tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka bagian penting dari keluarga, bukan cuma individu yang harus selalu dimanjai. Yang ketiga, tidak mudah memberi pujian berlebihan. Orang tua Jepang biasanya nggak gampang bilang, "Kamu pintar," hanya karena anak dapat nilai bagus. Mereka lebih fokus memuji usaha. "Kamu udah bekerja keras ya, bagus, keep up the good work." Ini bikin anak punya growth mindset dan gak cepat puas diri. Yang keempat, memberikan kepercayaan yang besar. Banyak anak SD di Jepang udah berangkat sekolah sendiri naik transportasi umum. Di sini orang tua percaya kalau dengan memberi kepercayaan kepada anak, anak jadi belajar tanggung jawab. Bahkan ada budaya Hajimete no Otsukai. Anak kecil disuruh belanja sendiri untuk melatih keberanian. Yang kelima, fokus pada kesederhanaan dan disiplin. Gaya hidup sederhana diajarkan dari rumah. Makan gak berlebihan, menjaga kebersihan, hidup tertib. Anak-anak terbiasa antri, gak rebutan, dan tahu konsekuensi dari tindakannya. Nah, di Indonesia banyak orang tua masih overprotective. Anak SD belum boleh ke warung sendiri, atau anak SMP masih selalu diantar jemput. Emang tujuannya baik, tapi kadang efeknya anak jadi kurang percaya diri dan tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Akhirnya ketika remaja mereka gampang insecure, takut gagal, dan bahkan gak bisa hidup tanpa dampingan orang tua. Sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana orang Jepang mengajarkan kemandirian pada anak sejak kecil, mulai dari menyiapkan pakaian sendiri hingga ke sekolah tanpa banyak bantuan. Tapi ternyata kemandirian hanyalah salah satu sisi dari pendekatan parenting mereka. Ada beberapa prinsip unik lain yang bisa kita pelajari dan coba terapin agar anak tumbuh percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan sehari-hari. So, intinya apa saja sih yang bisa kita ambil dari Jepang? Yang pertama, mandiri sejak dini. Orang tua di Jepang cenderung mengajarkan anak untuk mandiri sejak usia dini melalui aktivitas sehari-hari yang sederhana. Anak diajarkan memakai bajunya sendiri, merapikan mainan sendiri, dan membantu pekerjaan rumah ringan seperti nyapu atau menata meja makan. Kegiatan-kegiatan kecil ini membentuk fondasi penting. Anak belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri, menghargai ruang sekitarnya, dan merasa percaya diri karena mampu melakukan sesuatu tanpa selalu bergantung pada orang tua. Yang kedua, hargai proses bukan label. Di Jepang, orang tua dan guru lebih menekankan usaha daripada hasil akhir. Anak tidak selalu diberi label pintar atau bodoh, tapi lebih dihargai bagaimana mereka mencoba, berusaha, dan belajar dari kesalahan.
Fokus pada proses ini membantu anak membangun motivasi intrinsik. Mereka belajar karena ingin berkembang, bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau menghindari kritik. Ketiga, tanggung jawab sosial. Orang Jepang menanamkan nilai tanggung jawab sosial sejak kecil. Anak-anak belajar hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, antri dengan tertib, atau berbagi mainan dengan temannya. Kebiasaan kecil ini mengajarkan anak menghargai orang lain dan lingkungan sekitarnya, serta membiasakan hidup harmonis dalam komunitas. Yang keempat, percaya dan pantau. Memberi anak kebebasan untuk mencoba hal baru adalah prinsip penting lainnya. Anak diberi ruang untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan membuat keputusan sendiri, sambil tetap diawasi oleh orang tua. Misalnya nih, anak diminta menyiapkan tas sekolah sendiri atau ikut masak, masakan sederhana. Orang tua tetap hadir sebagai pengawas yang memberi bimbingan bila diperlukan, tapi nggak mengambil alih proses. Dengan cara ini, anak belajar tanggung jawab. Anak jadi percaya diri dan kemampuan menyelesaikan masalahnya muncul. Namun, tentu aja nggak semua hal ini mudah diterapkan di Indonesia. Budaya, lingkungan, hingga sistem pendidikan yang berbeda membuat beberapa praktik terasa sulit diikuti. Misalnya transportasi dan lingkungan umum di Jepang cukup beda banget nih sama di Indonesia. Meski begitu, inti dari pendekatan ini adalah mendorong anak belajar tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian secara bertahap. Tetap bisa diterapkan dengan menyesuaikan konteks lokal. Parenting ala Jepang ngajarin kita sebagai parent satu hal penting nih. Anak butuh dilatih pendirian yang kuat, disiplin, dan tanggung jawab bahkan sejak kecil. Nah, di Raising, kami juga percaya hal yang sama. Bukan hanya soal akademis, tapi kami ajarkan anak self-confidence, independence, and social skills agar mereka tumbuh jadi pribadi yang siap menghadapi dunia nyata dengan karakter yang kuat dan sehat. Karena di akhirnya, prestasi akademis itu penting, tapi bekal hidup jauh lebih berharga.